Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Alela Salsabila, kelas 05 P 002 Stikes Karisma Persada Prodi D3 Farmasi. Saya ingin menjelaskan tentang komunikasi efektif sebagai tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diberikan oleh Bapak Adi Nurhadi MPD. Di sini ada outline. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi, kedua pengertian komunikasi efektif, yang ketiga tujuan komunikasi efektif, yang keempat unsur-unsur komunikasi efektif. Yang pertama ada pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, sebuah pesan, ide, gagasan dari komunikator atau pemberi pesan kepada komunikan atau penerima pesan. Yang kedua ada komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap atau attitude change pada orang yang terlibat dalam komunikasi. Komunikasi dapat efektif apabila pesan diterima dan dimengerti sebagaimana dimaksud oleh pengirim pesan. Pesan ditindaklanjuti dengan sebuah perbuatan oleh penerima pesan dan tidak ada hambatan untuk hal itu menurut Harjana tahun 2003. Selanjutnya, yang ketiga ada tujuan komunikasi efektif. Tujuannya memberi kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi dan penerima pesan, sehingga tercipta feedback yang baik antara pemberi dan penerima pesan. Yang keempat, unsur-unsur komunikasi efektif. Unsur-unsur komunikasi setidaknya harus terdiri dari 6 hal, yaitu sumber, yang kedua komunikator, yang ketiga pesan, yang keempat channel, yang kelima komunikasi itu sendiri, dan yang terakhir efek. Yang pertama ada sumber. Sumber sebagai salah satu unsur dalam unsur-unsur komunikasi adalah dasar yang digunakan dalam penyampaian pesan dan digunakan dalam rangka memperkuat pesan yang hendak disampaikan. Sumber dapat berwujud dalam berbagai bentuk. Sumber dapat berupa orang, lembaga, buku, dokumen, dan lain sebagainya. Yang kedua, komunikator. Komunikator sebagai salah satu unsur dari unsur-unsur komunikasi dapat dipahami sebagai orang yang membawa dan menyampaikan pesan. Dalam komunikasi, komunikator memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan dalam mempengaruhi komunikan atau penerima pesan. Selanjutnya ada pesan. Pesan sebagai salah satu unsur dalam unsur-unsur komunikasi dapat dipahami sebagai materi yang diberikan oleh komunikator kepada komunikan. Pesan dapat disampaikan oleh komunikator dalam berbagai cara, misalnya melalui kata-kata, nada suara, hingga gerak tubuh, dan ekspresi wajah. Selanjutnya, yang keempat ada channel. Channel merupakan saluran penyampaian pesan atau sering juga disebut dengan media komunikasi. Media komunikasi dapat dibagi ke dalam dua kategori, yakni media komunikasi personal dan media komunikasi massa. Yang kelima ada komunikasi. Komunikasi sebagai salah satu unsur dalam unsur-unsur komunikasi dapat dibedakan dalam berbagai macam kategori, mulai dari segi sifatnya, arahnya, hingga jumlah orang yang terlibat di dalamnya. Unsur-unsur komunikasi ini umumnya dibedakan berdasarkan kategori sifat, yakni dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan simbol-simbol verbal. Simbol-simbol verbal ini dapat diwujudkan ke dalam bentuk tulisan maupun tulisan. Contohnya dapat dilihat pada kegiatan ngobrol yang dilakukan oleh orang-orang ketika berada di kantor, di sekolah, kampus, atau tempat-tempat lainnya. Selanjutnya ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan unsur-unsur komunikasi dalam bentuk komunikasi yang dilakukan tanpa menggunakan kata-kata, melainkan melalui simbol-simbol lainnya. Komunikasi nonverbal dapat ditunjukkan oleh tubuh manusia secara alami melalui gerak, isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Yang keenam ada efek. Efek merupakan unsur-unsur komunikasi yang memiliki definisi hasil akhir dari suatu komunikasi. Efek komunikasi dapat beraneka macam dan dapat dilihat dalam 3 kategori. Yang pertama ada personal opinion, adalah sikap dan pendapat seseorang pada suatu masalah tertentu. Yang kedua ada public opinion. Public opinion merupakan
penilaian sosial mengenai suatu hal berdasarkan proses pertukaran pikiran. Yang ketiga ada majority opinion. Majority opinion dapat dipahami sebagai pendapat yang disetujui oleh sebagian besar publik atau masyarakat. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.